Kerusuhan mewarnai aksi tolak RUU di depan kantor DPRD Kota Tangerang, Banten. Massa memaksa masuk ke kantor DPRD Kota Tangerang. Massa yang tergabung dari sejumlah aliansi wartawan dan mahasiswa memaksa masuk ke gedung DPRD Kota Tangerang, Banten dengan mendorong pagar yang dijaga oleh petugas keamanan gedung. Petugas yang berjaga mencoba menahan massa aksi. Namun karena kurangnya personil, massa akhirnya bisa masuk ke gedung dewan. Massa kecewa karena tidak ada pimpinan dewan yang menerima mereka. Aksi bakar ban dan teatrikal juga dilakukan sejumlah organisasi kewartawanan dan mahasiswa saat berunjuk rasa menolak RUU penyiaran. Yang pertama, pasal 50B ayat 2 huruf C. Ini 50B huruf K melarang. Aksi serupa juga digelar di Jakarta. Ratusan jurnalis yang tergabung dalam berbagai komunitas, organisasi pers, dan mahasiswa meminta berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Jakarta. Massa meminta pasal-pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas di DPR dibatalkan. Para jurnalis dan mahasiswa khawatir dengan tingkah DPR yang kerap ngebut dalam mengesahkan RUU penyiaran. Lantaran pasal-pasal tersebut akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Yang kita perjuangkan hari ini bukan tentang masyarakat pers itu sendiri, tapi tentang 274 juta penduduk Indonesia. Di mana kita tahu bahwa saat ini ada pasal-pasal yang sangat berpeluang untuk memberangus kemerdekaan pers yang sedang digodok di legislatif. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat draft tersebut akan disahkan sebagai RUU, maka kita tolak. Kita meminta legislatif supaya menghentikan pembahasan tersebut. Mengapa? Karena itu sangat merugikan publik. Kenapa? Karena salah satu diantaranya adalah tentang larangan eksekutif, larangan eksklusif dari karya jurnalistik, investigasi. Padahal itu adalah mahkota dari kerja kita. Dan setiap hari yang kita lakukan adalah pada dasarnya kita melakukan kerja-kerja investigasi. Bayangkan kalau misalnya publik sebagai pemilik negeri ini tidak mendapatkan informasi yang clear tentang apa yang terjadi di negerinya, maka bagaimana mungkin negeri ini bisa berjalan dengan baik. Kita ke informasi lain. Pemirsa, momen keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sianidar Burhanuddin terjadi usai mengikuti acara di Istana Negara. Keduanya bahkan saling merangkul di depan awak media di tengah isu Jampitsus dikuntit oleh Densus 88. Ingat ya, udah gandengan tuh. Jadi galanya Pak. Yang beredar berarti nggak ada. Boleh Pak, statement sedikit Pak. Sedikit Pak, ini yang beredar sekarang. Ya, tanya yang beredar. Kapolri Jenderal Listio Sigit mesra dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin usai mengikuti acara di Istana Negara Senin siang. Bahkan keduanya sempat berpose di depan awak media bersama Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang berdiri di antara keduanya. Coba lihat di saja ajudannya. Tanyanya yang ajudan bersaksi belum? Tanya sama yang nanya. Momentum ini menjadi perhatian setelah beberapa hari terakhir muncul di media sosial mengenai hubungan Kejaksaan Agung dan Polri yang berjarak akibat dugaan penguntitan. Namun kedua instansi tersebut belum memberikan penjelasan apapun mengenai isu tersebut. Saya depan saya. Ingat ya, udah gandengan tuh. Jadi galanya Pak. Yang beredar berarti nggak ada. Boleh Pak, statement sedikit Pak. Sedikit Pak, ini yang beredar sekarang. Ya, tanya yang beredar. Asnabra. Coba lihat. Coba lihat di saja ajudannya. Tanyanya yang ajudan bersaksi belum? Tanya sama yang nanya.
Sebelumnya beredar video amatir iring-iringan kendaraan taktis dan sepeda motor di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung RI. Lampu rotator dan suara sirine kendaraan taktis milik Densus dinyalakan seperti sedang menggelar suatu operasi. Belum diketahui tujuan dari beberapa kendaraan taktis berada di depan gerbang kantor Korps Adiaksa sambil menyalakan sirine maupun rotator. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Uang kuliah tunggal tinggi, Mendikbudristek Nadiem Makarim dipanggil Presiden Joko Widodo. Nadiem Makarim dipanggil Presiden Jokowi untuk membahas sejumlah isu pendidikan, terutama biaya kuliah yang makin tinggi. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan dirinya telah mendengar aspirasi masyarakat mengenai kenaikan biaya UKT di perguruan tinggi. Nadiem menegaskan Kemendikbudristek membatalkan kenaikan UKT dari perguruan tinggi nasional pada tahun 2024. Nadiem menjamin tidak akan ada mahasiswa yang terdampak dengan kenaikan biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Kedepannya, Kemendikbudristek akan melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai permohonan kenaikan UKT dari tiap perguruan tinggi, baik tahun 2024 maupun tahun-tahun selanjutnya. Mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini, dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran, dan itu yang akan kita laksanakan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan dari 8 saksi, termasuk keluarga Syahrul Yassin Limpo. Jaksa KPK menghadirkan 8 orang saksi, termasuk istri, anak, dan cucu Syahrul dalam persidangan hari ini. Majelis Hakim akan fokus pada dugaan aliran dana yang mengalir dari Syahrul Yassin Limpo kepada pihak-pihak terkait. SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total senilai 44,5 miliar rupiah. Uang haram itu ia dapatkan pada periode 2020 hingga 2023 selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Saya berjanji. Alamat tempat tinggal saudara sama ya. Dan sudah sejauh mana pemeriksaan saksi serta apa saja poin-poin menarik dari pemeriksaan saksi dan keluarga Syahrul Yassin Limpo, ada rekan kami Faisal Rinaldi di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat malam Faisal, seperti apa jalannya sidang pemeriksaan keluarga SYL hingga malam hari ini? Ya Davi dan juga pemirsa, hingga saat ini memang sidang lanjutan kasus pemerasan dan juga gratifikasi dengan terdakwa ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat ini masih berlangsung, Davi. Di mana untuk sidang ini baru dilanjutkan tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat setelah tadi sempat diskors selama 1 jam. Dan Davi, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang pada hari ini adalah saksi yang dihadirkan adalah 3 orang keluarga dari Syahrul Yassin Limpo, yaitu anak, istri, dan juga cucunya. Di mana keluarga dari Syahrul Yassin Limpo ini dihadirkan untuk digali lebih dalam terkait dugaan adanya aliran uang yang diterima dari Syahrul Yassin Limpo. David dan juga pemirsa, selain 3 anggota keluarga dari SYL, memang ada beberapa saksi lainnya yang dihadirkan pula oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK pada persidangan hari ini. Di antaranya ada Wakil Bendahara Umum yang sekaligus juga staf khusus dari Kementan, yakni ada Joyce Triatwan begitu. Kemudian juga ada pula staf keuangan dari Nasdem Tower yang memang dihadirkan pula dalam persidangan hari ini, dan juga ada sejumlah saksi-saksi lainnya. Dan Davi, memang pada persidangan hari ini ada fakta baru yang memang terungkap atau poin-poin tadi kami catat di dalam persidangan selama keterangan yang disampaikan oleh saksi, di mana salah satu saksi yang tadi kami sebutkan adalah Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem Joyce Triatwan tadi dalam persidangan mengungkapkan bahwa
Kementerian Pertanian mengucurkan dana sebesar 850 juta rupiah untuk acara Bacalek Partai Nasdem. Di mana Joyce tadi juga mengungkapkan bahwa pengucuran dana tersebut memang diketahui oleh pengurus Partai Nasdem, namun tidak disebutkan secara terang-benderang oleh Joyce Triawan di dalam persidangan tadi. Kemudian Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang dalam persidangan tadi pula juga disebutkan oleh saksi Joyce Triawan yang tadi kami sebutkan bahwa ia juga menjelaskan posisinya sebagai staf khusus Menteri Pertanian dan juga merangkap sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem. Kemudian Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa tadi Majelis Hakim juga menekankan pertanyaan kembali terkait uang 850 juta tersebut yang dikucurkan oleh Kementerian Pertanian kepada Partai Nasdem, di mana Joyce selaku saksi tadi juga mengungkapkan bahwa pengucuran dana tersebut merupakan arahan dari Syahrul Yassin Limpo secara langsung. Kemudian juga ia diperintahkan untuk berkoordinasi, Joyce untuk berkoordinasi dengan Eksekjen nonaktif Kementan yakni Kasdi Subagiono yang dalam kasus ini juga sebagai terdakwa, Davi. Kemudian Davi dan juga pemirsa, memang hingga saat ini Majelis Hakim masih terus menggali keterangan khususnya dari ketiga anggota keluarga dari SYL, yakni ada anak, istri, kemudian juga cucunya. Tadi kami terakhir sempat memantau bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada anak dari Syahrul Yassin Limpo terkait biaya atau anggaran untuk renovasi kamar begitu. Namun hingga saat ini kami juga masih terus mengikuti jalannya persidangan, di mana nantinya akan terungkap kembali fakta-fakta baru dalam persidangan pada hari ini. Davi dan juga pemirsa, jika bisa kami ulas kembali, memang hingga saat ini memang masih berlangsung. Kita nantikan, Davi, fakta apa saja yang akan terungkap dalam lanjutan persidangan ini. Davi, demikian kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari persidangan Syahrul Yassin Limpo. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina, kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut akan melawan dengan mengajukan pra-peradilan. Pihaknya akan mendatangkan 5 buruh untuk jelaskan keberadaan Peggy saat peristiwa pembunuhan Vina 2016 yang silam. Enggak apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Peggy Setiawan, tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup lantaran disinyalir menjadi otak pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Meski demikian, kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan kliennya tak terlibat sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada malam terjadinya pembunuhan tersebut. Kini pihaknya akan berfokus pada sidang pra-peradilan yang akan diajukan untuk membela penetapan tersangka atas Peggy. Kuasa hukum juga akan menghadirkan sejumlah saksi, yakni rekan buruh bangunan yang bekerja bersama Peggy dan bisa menguatkan alibi terkait keberadaannya pada 27 Agustus 2016. Sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Koat. Sebelumnya dalam rilis yang digelar Polda Jawa Barat pada Minggu siang, Peggy Setiawan resmi ditetapkan sebagai tersangka sekaligus otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Polda Jawa Barat juga meralat jumlah DPO yang sebelumnya dinyatakan berjumlah 3 orang, kini menjadi 1 orang saja, yakni hanya Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Sementara itu, setelah Peggy jadi tersangka, ibunda Peggy jatuh sakit. Pihak keluarga mengaku belum bisa memberikan komentar karena masih tak percaya Peggy disebut terlibat dalam pembunuhan Vina. Dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kartini, ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup
yang menjerat putra sulungnya yang disebut pihak kepolisian sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada pihak pengacara. Saya nggak terima karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Tidak tahu, saya serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Satu hari pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan, kondisi rumah Peggy di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, kini terlihat sepi. Ibu Peggy, Kartini, saat ini tengah mengalami syok berat dan sakit. Merasa shock dengan kemarin dinyatakan bahwa Peggy adalah betul-betul tersangka, ya. Karena memang dia juga tidak tahu. Kita kan sebenarnya dalam hukum pidana ada praduga tak bersalah. Cuma karena mereka kan nggak tahu juga, begitu dikatakan bahwa tersangka satu-satunya, shock kan seperti itu. Dia shock, sangat terpukul. Keluarga Peggy Setiawan meyakini bahwa penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki merupakan salah tangkap. Keluarga yakin Peggy tak terlibat sama sekali karena sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada 27 Agustus 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sejumlah fakta baru mengemuka usai Polda Jawa Barat memberikan keterangan resmi terkait buronan dalam kasus kematian Vina. Salah satunya terkait jumlah buronan yang awalnya 3 hingga kini menjadi 1 orang, yakni Peggy Setiawan. Inilah Peggy Setiawan, satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dihadirkan Polda Jawa Barat hari ini. Dalam rilis resminya sejumlah informasi mengejutkan disampaikan. Yang pertama, sebelumnya polisi merilis 3 DPO. Namun dalam konferensi pers Polda Jawa Barat hari ini, DPO hanya 1 orang. Dan total pelaku berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang kedua, Peggy Setiawan tinggal di kos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang ketiga, polisi juga menyinggung modus operandi dugaan pemerkosaan terhadap korban Vina. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Keempat, Peggy Setiawan terancam vonis hukuman mati hingga pidana seumur hidup. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kelima, polisi menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat tertentu dalam peristiwa ini. Tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya 1, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka ya.
Peggy Setiawan resmi menjadi tersangka pembunuh Vina dan Eki. Namun, polisi menghapus 2 nama buronan lain yang sempat dirilis oleh Polda Jawa Barat. Benarkah penghapusan 2 buron tersebut karena alasan hanya salah sebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni Mamoto, serta psikolog forensik Bang Reza Indragiri. Selamat malam, Pak Beni. Pak Reza. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, mungkinkah 2 DPO yang selama ini sudah dirilis kemudian dieliminasi hanya karena 1 orang ini sudah ditetapkan begitu menurut klaim polisi sebagai otak dari peristiwa ini? Ya, munculnya 3 DPO itu kan setelah dimulainya penyidikan, setelah viralnya kasus ini, kemudian disampaikan 3 DPO dengan ciri-ciri dan sebagainya. Nah, setelah itu penyidikan berjalan dengan melakukan pemeriksaan para warga binaan pemasyarakatan ini yang terlibat kasus ini, didalami, kemudian saksi-saksi juga muncul beberapa saksi, kemudian ada saksi juga yang minta perlindungan LPSK. Artinya di situ muncul fakta-fakta baru ataupun keterangan dari para saksi ini yang punya nilai pembuktian, sehingga dari hasil penelusuran 1 persatu nama dari 3 orang itu kemudian mengerucut akhirnya tinggal 1. Direskrimum sudah menyampaikan bahwa masih terbuka peluang seandainya ada bukti, artinya bukan harga mati tinggal 1 saja, itu tidak, masih dibuka ruang itu. Nah, kemudian dalam proses ini memang kami sendiri mendengar informasi bahwa adanya pengaruh dari pihak pengacara yang menekan para tersangka waktu itu untuk mencabut keterangannya. Kemudian ada saksi yang diminta untuk merekayasa keterangannya. Ini sedang didalami. Apakah nanti bisa dibuktikan bahwa itu bagian dari obstruction of justice. Bahkan kami pun secara langsung ada yang menghubungi kami juga menyampaikan bahwa ada upaya bagaimana kasus ini supaya tidak P21. Ini semua sekarang sedang didalami oleh pihak Direskrimum. Artinya ada suasana di mana dalam proses berjalan dulu itu memang ada upaya-upaya untuk menggagalkan penyidikan ini. Nah, oleh sebab itu marilah kita tunggulah nanti. Saya setuju kalau lawyernya Peggy akan menggugat pra-peradilan. Itu menurut saya satu upaya yang tepat supaya nanti bisa dibuktikan apakah alat bukti yang nanti disajikan itu bisa diuji dan memang betul-betul valid. Kemudian identitas Peggy juga, apakah Peggy yang dimaksud ini dan sebagainya. Nah, diharapkan nanti dari pra-peradilan ini saja nanti akan terangkat beberapa fakta yang sementara ini belum dirilis semuanya. Nah, itu diharapkan publik nanti menjadi tercerahkan mengenai kasus ini. Oke, kemudian kalau kita lihat kemarin pada saat konferensi pers, membuat apa faktor yang membuat Peggy begitu berani mengatakan saya bukan pelakunya? Analisis Anda, Pak Reza. Tidak terlalu jadi soal. Saya konsisten dengan apa yang saya katakan sejak awal, terutama terkait dengan loopholes pertama dalam kasus penegakan hukum kasus ini, bahwa jangan sampai otoritas penegakan hukum memforsir waktu, memforsir stamina untuk mendapatkan pengakuan ataupun keterangan dari saksi misalnya. Kenapa? Karena proses penggalian keterangan, pengakuan, atau sejenisnya itu sangat mengandalkan pada daya ingat manusia yang notabene berdasarkan riset diketahui sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Karena itu, alih-alih berfokus sekali lagi pada membongkar pengakuan atau menggali keterangan saksi dalam waktu yang terlalu lama, dengan stamina yang terlalu banyak, fokus saja pada alat-alat bukti lainnya. Contoh misalnya, pengujian secara saintifik yang menurut saya juga menjadi loopholes kedua dan ketiga. Tentang narasi perkosaan. Pertanyaan, kenapa sperma yang ditemukan pada tubuh korban tidak dilakukan uji DNA? Padahal ada kemungkinan bahwa sperma itu berasal dari aktivitas seksual yang forceful ataupun juga bisa datang dari aktivitas seksual yang konsensual.
Demikian pula terkait dengan pembunuhannya. Benarkah bahwa korban meninggal akibat pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, ataukah ada kemungkinan bahwa korban meninggal akibat kecelakaan atau sebab-sebab lainnya? Nah, untuk menakarnya silakan dibandingkan misalnya hasil visum, hasil otopsi dengan tuntutan jaksa. Silakan dicek pada dua dokumen tersebut, trauma apa gerangan yang dijumpai pada tubuh korban. Sudah seharusnya antara tuntutan dengan visum atau otopsi sinkron, bahwa trauma yang tercantum di tuntutan akan sama dengan trauma yang tercantum pada hasil visum ataupun hasil otopsi. Nah, inilah sejumlah loopholes yang menurut saya memposisikan saya berbeda dengan Polda Jabar. Kalau Polda Jabar tampaknya begitu bersemangat untuk memburu seluruh DPO yang ternyata akhirnya cuma satu DPO, sementara saya menganggap bahwa prioritas terdepan adalah mengecek kembali hasil kerja ke titik hulu untuk memastikan ada tidaknya tanda-tanda miscarriage of justice atau setidaknya police misconduct pada penegakan hukum atas kasus ini. Oke, saya ke Pak Beni lagi. Pak Beni, kalau kita lihat dari seluruh saksi, kemudian juga teman-teman dekat dari korban Vina ini, ada yang mengajukan ke LPSK, kemudian perlahan-lahan muncul ke publik, memberikan pengakuan. Seakan-akan ada faktor yang membuat mereka ini merasa terintervensi atau terintimidasi. Ini sebenarnya seperti apa Anda melihatnya, Pak Beni? Ya, Direskrimum juga sudah merilis, sudah menyampaikan bahwa ada pengaruh, ada tekanan dari pihak pengacaranya, sehingga mereka ini pada mencabut keterangannya. Ini tentunya pasti sudah mengkonfirmasi kepada yang diperiksa. Kemudian yang kedua, juga ada saksi yang diminta merubah keterangannya dengan rekayasa kesaksian. Inilah beberapa hal, fakta-fakta yang sekarang sedang didalami. Kemudian nanti ini akan bisa, kalau kita lihat nanti ya, adakah hal-hal yang disampaikan kemudian direvisi, kemudian nanti kaitannya dengan fakta-fakta yang sudah diungkap sebelumnya, khususnya berkaitan dengan kesaksiannya. Karena ada yang tidak konsisten, kemudian ada yang menyebut asal menyebut, setelah dicek ulang, diperiksa ulang, ternyata juga keterangannya berubah. Nah, ini tentunya perlu memang kehati-hatian dalam hal ini untuk nanti memastikan fakta-fakta itu memang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Pak Reza, kalau tadi betul ada rekayasa kesaksian dan juga intervensi dari pengacara, bukankah fakta ini juga ditemukan pada saat proses penyidikan pertama, pada saat peristiwa ini berlangsung pada 8 tahun yang lalu? Mengapa kemudian faktor apa yang menyebabkan ada upaya-upaya rekayasa ini dilakukan menurut Anda, Pak Reza? Jitu, mari kita fokus berbincang tentang DPO. Bahwa pihak Polda Jabar mengatakan ini final, atau ya katakanlah untuk saat ini final ada satu DPO, dua lainnya dianulir. Ya. Menurut saya pernyataan itu tidak bisa diterima. Kenapa? Pencantuman 3 nama DPO itu tidak berada di titik hulu saja, tidak berada pada laporan dari warga saja. Dalam hal ini setahu saya adalah Pak Rudiana, sebagaimana disampaikan pada saat preskon di Polda Jabar. Tapi nama 3 DPO itu sudah tercantum di dalam naskah putusan hakim yang juga sudah inkrah. Tercantumnya nama 3 orang DPO di naskah putusan hakim yang sudah inkrah itu bisa kita maknai bahwa pihak penyidik sudah bekerja tuntas dan meyakinkan jaksa tentang adanya 3 DPO. Ya. Dan kemudian jaksa pun sudah berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa ada 3 DPO. Atau sebaliknya pemahamannya, bahwa majelis hakim sudah teryakinkan memang ada 3 orang DPO berdasarkan kinerja luar biasa yang dilakukan oleh pihak jaksa penuntut umum yang sudah barang tentu bertitik tolak dari hasil kerja penyidik. Nah, karena ini sudah merupakan diamini bersama-sama tentang adanya 3 orang DPO tersebut, maka kalau kemudian dikatakan ternyata hanya ada 1 DPO, di mana gerangan martabat Mahkamah Agung? Apakah kemudian kita akan mengatakan Mahkamah Agung juga harus mengoreksi putusannya? Kan tidak mungkin demikian. Oleh karena itu, menurut saya Polda Jabar perlu lebih berhati-hati lagi dalam menyusun redaksional agar tidak terkesan melakukan pengabaian terhadap putusan hakim. Seingat saya, salah seorang komisioner Kompolnas yaitu Pak Yusuf segendang sepenarian dengan Polda Jabar yang mengatakan ini sudah inkrah.
Pokoknya sudah inkrah. Oleh karena itu fokus kerja kita selanjutnya adalah mencari 3 DPO. Nah, mari konsekuen dengan itu. Karena ini sudah dianggap inkrah, jangan lagi dipersoalkan ternyata terjadi pengurangan jumlah DPO. Kalau kemudian itu dipersoalkan, maka sekali lagi, saya khawatir betul akan terdengar secara negatif seolah-olah pihak Polda Jabar sudah melakukan pengabaian terhadap putusan hakim. Saya tidak akan menggunakan kata contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan karena istilah itu barangkali terlalu ekstrim. Tapi sekali lagi jangan sampai terkesan bahwa Mahkamah Agung seolah-olah juga tidak benar dalam menghasilkan putusan yang mencantumkan 3 nama DPO tersebut. Sebenarnya 3 DPO ini kan sudah prosesnya sudah panjang, kemudian sudah melalui proses pengadilan. Kemudian terakhir narasi yang disebutkan oleh Polda Jawa Barat salah sebut. Anda melihat miss-nya ini di mana sebenarnya? Saya, Mas. Iya, Pak Beni. Saya. Baik, jadi begini, perdebatan ini tidak akan bisa berakhir, akan terus terjadi. Menurut saya, sebaiknya marilah kita tunggu, pertama gugatan pra-peradilan dulu berjalan. Itu nanti faktanya akan muncul di sana. Kemudian nanti persidangan tersangka Peggy. Kenapa? Karena tentunya kita tidak mungkin menguliti satu-satu perubahan keterangan dari para warga binaan ataupun saksi-saksi ini secara detail yang kemudian membuat penyidik menyimpulkan demikian. Karena kan saya sampaikan ada yang minta perlindungan LPSK, berarti signifikan keterangannya dan dia merasa akan terancam atau akan ada tekanan. Sebagai contoh itu. Kemudian terungkapnya pengaruh dari pengacara dan sebagainya. Nah ini semua sudah digali oleh penyidik. Dan akhirnya penyidik menyimpulkan demikian. Jadi menurut saya lebih baik kita menunggu. Dalam waktu tidak terlalu lama kalau gugatan pra-peradilan diajukan tentunya akan bergulir di pengadilan. Seperti itu. Oke. Ini terakhir Pak Beni karena Anda setelah ini juga harus pergi Pak Beni. Tadi Pak Reza mengatakan bahwa fokus kepada misalnya ditemukan sperma. Bagaimana kemudian ini juga diungkapkan dalam penyidikan dan persidangan. Anda sepakat dengan hal ini? Dari awal saya sampaikan bahwa penanganan kasus ini tidak optimal dan banyak kelemahan. Pertama tadi CCTV, kenapa nggak diambil, diperiksa, kenapa CCTV sepanjang jalan yang dilalui orang-orang ini tidak diambil, diperiksa, dari situ akan teridentifikasi plat nomor, pemiliknya dan sebagainya. Sperma merujuk nanti pada milik siapa sperma itu. Kemudian sketsa wajah. Kalau sketsa wajah dibuat, paling tidak ketika itu ya sudah tergambar, ini wajah siapa. Nah ini kan nggak ada sama sekali. Hanya kira-kira umur, tinggi kira-kira sekian, dan sebagainya. Nama-nama panggilan, dan sebagainya. Yang kemudian diklaim bahwa alamatnya bukan di sana, dan sebagainya. Inilah kelemahan di awal. Seandainya itu semua dilakukan secara optimal, nggak berlarut-larut, penanganannya cepat sekali nih. Dan tak terbantahkan pembuktian secara ilmiah itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni, silakan jika ingin melanjutkan agendanya. Silakan, terima kasih Pak Beni. Saya ke Bang Reza. Pak Reza, tadi dikatakan oleh Pak Beni, sebenarnya ini sudah lemah dari awal prosesnya 8 tahun lalu, ternyata ada kelemahan. Mengapa ini bisa terjadi? Kalau dari pandangan Anda seperti apa Pak Reza? Akar masalahnya hanya 2 kemungkinannya. Satu, pada kompetensi penyidik, atau yang kedua, ini lebih serius, lebih parah, pada integritas penyidik. Kalau kita sebatas bicara tentang kompetensi penyidik, anggaplah dilakukan pemeriksaan dan simpulannya adalah para penyidik adalah orang-orang yang tidak cukup kompeten, paling tidak dalam pengungkapan kasus ini, maka solusinya sederhana. Kirimlah para penyidik itu ke sekolah, ke lembaga kursus, agar kompetensi mereka bisa meningkat lebih baik lagi. Tapi menjadi persoalan serius kalau ini ada masalah integritas ini. Kalau sudah masalah integritas yang menjadi pokok persoalan, maka memang menurut saya mekanisme sanksi yang harus ditegakkan. Oke, artinya kalau saya ingin nyoroti soal nomor 2, integritas, artinya ada indikasi, ada yang ditutupi, atau ada rekayasa begitu? Ya, betul. Jadi ada kerja-kerja yang tidak 3 pro. Tidak proporsional, tidak prosedural, dan tidak profesional. Sebetulnya ada satu lagi analisis yang justru datang dari penasihat ahli Kapolri sendiri,
yang mana beliau mengatakan dalam salah satu tayangan media secara terbuka di ruang publik bahwa situasi kegemparan saat ini adalah hasil katakanlah rekayasa yang dilakukan oleh lembaga tertentu, lembaga yang ingin mendiskreditkan Polri. Saya tidak tahu seberapa terukur pernyataan itu, tapi mengingat kalimat itu, analisis semacam itu dinyatakan oleh seorang penasihat ahli Kapolri, maka menurut saya muncul PR susulan. Apakah ini semata-mata tanda petik semata-mata masalah kompetensi atau integritas seperti saya katakan tadi, ataukah seolah-olah ada upaya pembusukan sistematis dari lembaga lain yang entah siapa itu. Nah, betapa pentingnya seandainya Polri, masyarakat semua juga diinformasikan secara jernih, secara gamblang. Pihak mana gerangan yang sesungguhnya ingin mencari keuntungan dari kekacauan atau kisruhan terkait dengan kasus Cirebon ini. Kalau tidak disebutkan secara gamblang, saya khawatir akan membuat banyak pihak yang akan panas telinganya. Jangan sampai kemudian terkesan bahwa ini hanya upaya untuk menutup-nutupi kelemahan dalam proses pengungkapan kasus ini. Sehingga terkesan otoritas penegakan hukum memilih untuk mencari kambing hitam dan menganggap bahwa kekisruhan dan kegaduhan yang ada di kalangan citizen dan netizen adalah hasil rekayasa belaka. Bukan sesuatu yang mengindikasikan adanya kegelisahan yang natural dari kita semua. Pintu masuk seperti apa yang bisa mengungkap fakta ini sebenar-benarnya? Dari mana kita masuknya untuk melihat ini secara jernih, Pak Reza? Sejak awal saya sudah katakan ada 3 loopholes, ada 3 pertanyaan, ada 3 kejanggalan terkait pengungkapan kasus ini. Pertama, terkait dengan validitas pengakuan yang adakah kemungkinan dicari, dikorek sedemikian rupa dengan cara-cara yang menganiaya, yang menyiksa para terperiksa. 1. Yang kedua, benar atau tidak sudah terjadi perkosaan. Dan yang ketiga, benar atau tidak sudah terjadi pembunuhan. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menurut saya akan bisa dikaji ulang lewat 2 mekanisme. Pertama, lewat PK, peninjauan kembali. Kalau langkah ini yang ditempuh, maka sudah. Otoritas penegakan hukum minggir sejenak, karena yang paling harus bekerja keras adalah penasihat hukum dan para terpidana. Baik. Karena mereka lah yang punya tanggung jawab untuk mencari novum atau bukti baru sebagai syarat mutlak bagi mereka untuk maju ke proses peninjauan kembali. Ada proses yang kedua, mekanisme yang kedua yang tidak ada sangkut pautnya dengan PK, yaitu bagaimana otoritas penegakan hukum spesifik dalam perbincangan malam ini garis bawah diberikan kepada Polri secara legowo melakukan eksaminasi ulang terhadap kerja mereka sejak titik hulu. Di samping adanya eksaminasi untuk mengurai pengungkapan kasus ini, juga perlu dilakukan audit investigasi internal untuk sekali lagi mencari urat akar persoalan ini. Ada di aspek kompetensi, ataukah integritas, atau ini merupakan pembusukan dari luar oleh lembaga tertentu terhadap institusi Polri sebagaimana dinyatakan oleh penasihat ahli Kapolri. Baik, kita tunggu nanti keberanian dari Polri seperti apa sambil kita pantau terus jalannya kasus ini. Terima kasih Pak Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, sehat selalu Pak. Selamat malam. Pemirsa, pemain sepak bola Witan Sulaiman tiba di Bandara Jeddah untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Witan berhaji bersama istri dan keluarga besarnya. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Davi Pratama pamit, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Dengan mengenakan ihram, pemain sepak bola kebanggaan tim nasional Witan Sulaiman tiba di Bandara Jeddah bersama istri dan keluarga pada Minggu malam 26 Mei waktu Arab Saudi. Witan beruntung dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurut jadwal, seharusnya ia berangkat tahun 2040. Namun karena sang istri sudah mendaftar sejak 2012 bersama keluarga besarnya, Witan bisa membersamai istrinya sebagai mahram. Sebenarnya daftar haji di 2019, tapi karena istri saya sudah daftar di 2012 dan peraturan dari Kemenak untuk tahun ini bisa ada penggabungan mahram, tapi harus di atas yang sudah daftar 5 tahun untuk pasangan mahram. Jadi karena ada regulasi tersebut, saya mengajukan diri untuk penggabungan mahram bersama istri saya dan alhamdulillah bisa
di ACC, jadi akhirnya saya bisa berangkat. Witan, istri dan keluarga datang bersama 324 jemaah lainnya. Ia tergabung dalam kloter 9 embarkasi Balikpapan, rombongan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jemaah Kota Palu merupakan bagian dari pemberangkatan gelombang kedua. Jemaah akan melaksanakan umroh haji terlebih dahulu dan bermukim di Makkah selama 30 hari. Selanjutnya, jemaah akan bermukim di Madinah selama 8 malam, lalu pulang ke tanah air. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli Ainus, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan.